enggak lah, tanda kutip Mm-mm. gitu ya. Jadi susuknya susuk seperti apa? Karena Mm-mm. memang saya dulu sih saya sempat dengar ya yang namanya susuk ya Mbak Arti ya, sempat ya bagaimana orang pengen bisa tertarik gitu ya dengan kolega ataupun dengan ya macam-macam lah, pengen ada ketertarikan yang lebih gitu ya, mungkin ada ketidakpercayaan di dalam dirinya. Nah, lagi itu saya pikir nih apa nih susuk-susuk gitu loh ya. Tapi ini seru, nih seru. Insya Allah mudah-mudahan eh, kita dapat ilmunya dari Mbak Arti, sobat-sobat semuanya. Eh, Silakan Mbak Arti, mungkin Mbak Arti bisa lebih menjelaskan Iya. apa sebenarnya susuk tanpa magic itu Mbak Arti. Ah, Monggo silakan jadi Mbak Arti. kita Terima kasih Mbak Arti ya. sore. Terima kasih, seneng banget ya udah ada di eh, tempat ngobrasnya Mas Ion lagi. Jadi Ya. eh langsung nih ke topiknya ya. Kita ngobrol Ya. sore, ngobrol sambil minum kopi. Saya punya kopi. Asik. Saya juga sama, Mas. Kopi juga. Asik. Iya. Nah, jadi ini kenapa saya memberikan judul itu yang eye catching banget. Jadi banyak juga Mm-mm. begitu saya munculkan judul ini tuh mereka tertarik. Ya, Sebenarnya yang namanya susuk itu kan hampir semua orang tahu ya, susuk itu apa betul. gitu ya. Jadi Betul. kalau saya ulas lagi, susuk itu apa? Susuk itu adalah sesuatu yang membuat orang itu bisa terpikat, Oke. terpesona gitu ya, 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 ya. satu usaha. Nah, tapi ini banyak dikaitkan dengan sesuatu hal yang tidak positif. Jadi kayak Hmm. mistik, kemudian juga Oke. klinik, kemudian juga Ya. pengasihan, terus Ya. lagi ada pelet. Pokoknya cara Waduh. instan gimana caranya orang itu terpikat dengan kita. Ya, ya, Nah, ya, ya. di masyarakat juga banyak juga mengkaitkan gitu ke sesuatu yang negatif itu karena susuk itu dijadikan sebuah apa ya tujuan yang untuk apa ya untuk negatif juga gitu. Jadi Hmm. untuk Hmm. mengambil keuntungan untuk diri kita. Hmm. Nah, itu Hmm. adalah arti susuk yang beredar di masyarakat. Oke. Nah, itu tuh kenapa seperti itu dan itu tuh percaya atau enggak, nyata atau enggak seperti itu, gitu kan? Ada Ya, yang percaya, ada yang enggak. ya, Tapi ya, ya, kenyataannya di masyarakat kita dari zaman dulu tuh kan memang ada, ya, gitu. Nah, Mas Ion, setelah saya ya. mempelajari itu ilmu tentang energi, energi Oke. kuantum, kemudian ada energi NLP, Ya, ada oh. hipnoterapi dan lain-lain itu ternyata berkaitan. Hmm. Nah, jadi kalau Ya, ya. secara sainsnya ini ternyata bisa dibuktikan gitu. Jadi kalau Hmm. secara sains itu setiap manusia itu mempunyai energi. Semua orang itu punya energi. Oke. Ya, Energi ini bukan tenaga batin ya. Tenaga batin beda lagi. Tenaga batin itu ya, hanya orang-orang tertentu yang ya, punya. Tapi kalau energi ya. atau power setiap orang itu punya gitu. Nah, Oh. sekarang orang itu mau mengolah atau enggak? Bisa mengolahnya atau enggak bisa? Hmm. Atau mampu enggak? Dia Ya, udah ya, ya. tahu, dia mampu enggak mengolah itu? Gitu loh. Jadi, kalau yang Ya. namanya daya pikat, itu semua bisa diolah. Nah, Oke. ini kenapa ada kaitannya dengan mistik kalau yang susuk-susuk yang beredar di luaran ya? Nah, ini berbeda Ya. lagi. Ini sebenarnya berbeda hal. Jadi ada dua hal yang memang Hmm. disatukan, yaitu Oke. tenaga batin dengan Hmm. energi manusia tadi. Jadi semua Oh. manusia itu punya energi. Ada orang-orang itu yang punya tenaga batin. Orang yang punya Hmm. sixth sense itu punya tenaga batin. Ya. Tenaga Ya. batin itu bisa misalnya dengan cara menghadirkan halus lah kata kasarnya. Ya. Nah, itu Ya, ya, ya. disatukan gitu untuk hasil yang Oke. lebih cepat gitu. Hmm. Nah, Ya, ya, ini ya, ya. yang tidak boleh di dalam sebuah agama ya, di dalam agama Islam Ya, kan itu nggak pasti. boleh gitu. Nah, Betul, tapi betul. kita pisahkan antara tenaga batin dengan tenaga dalam. Tenaga dalam itu energi, energi di dalam tubuh kita. Nah, jadi kita Oke. berdiri sendiri, tidak menggunakan batin-batinan, tidak menggunakan magic. Gitu Ya, Mas ya, Ion. ya. Jadi
kita harus paham dulu, ternyata kita sendiri itu punya energi yang kita bisa diolah. Kita tentuin dulu kita pengen seperti apa gitu. Nah, itu menarik sekali ternyata. Iya. Gitu. Jadi kalau sering dengar ada hukum tarik menarik ya, law of attraction. Law of attraction itu juga energi. Gitu, energi yang kita olah gitu. Jadi kalau kita ingin dikelilingi dengan kebaikan, kita ingin sukses dan segala macam, artinya kita sendiri harus seperti itu gitu. Kita harus baik juga untuk menarik energi yang baik juga gitu. Jadi law of attraction, energi di dalam diri kita itu sama dengan yang menurut saya itu susuk tanpa magic gitu. Jadi ini bisa dipelajari banget. Gitu. Iya. Kayak begitu. Jadi penjelasan itu tuh harus paham dulu. Iya, betul. Jadi susuk itu intinya itu ada susuk magic, ada susuk non magic gitu ya. Yang intinya bagaimana supaya orang mungkin bisa lebih tertarik gitu ya. Mungkin seperti itu. Iya. Jadi kalau penamaan susuk ini cuman saya pakai aja. Sebenarnya susuk itu ya itu tadi penggabungan antara magic dengan tenaga dalam atau energi di dalam diri kita. Nah, itu susuk. Saya menggunakan kata susuk ini bukan berarti susuk namanya lain lagi, enggak. Tapi ini kalau bahasa biasanya tuh namanya inner beauty atau aura atau kecantikan dari dalam gitu. Padahal sering kan denger kata aura gitu kan, itu sama aja, susuk tanpa magic. Betul. Kelihatan katanya auranya itu berwarna-warna, ada merah, ada ini. Ya, betul ya, berarti seperti itu ya. Betul. Setiap manusia itu ada. Jadi gimana kita bisa mengolahnya gitu. Nah, kemudian juga frekuensi itu di setiap manusia itu berbeda-beda. Jadi ada yang memang frekuensinya itu terlihat jadi kuat, tinggi. Jadi kenapa orang itu ada yang nggak ngapa-ngapain kok menarik banget gitu ya. Nah, itu memang sudah dikaruniai energi yang memang sudah lumayan kuat gitu. Ada juga yang tidak sama sekali tidak terlihat, tapi itu bisa diasah, itu bisa dimunculkan. Gitu. Jadi faktornya banyak kenapa si energi itu tidak muncul. Pertama biasanya karena lingkungan keluarga, pendidikan, status ekonomi, jadi kayak rendah diri, kemudian merasa nggak berguna. Itu kan faktor luar semuanya untuk menutup si energi tadi tuh nggak keluar. Gitu, Mas Ian. Iya. Tidak percaya diri sendiri itu juga termasuk artinya apa sih namanya kekuatan yang memang seharusnya nggak seperti itu ya, mungkin ya Mbak ya. Itu terjadi karena faktor-faktor luar sih. Faktor background keluarga, pendidikan, kemudian status ekonomi, status sosial, itu akhirnya dia jadi nggak percaya diri. Yang pengaruhin tuh faktor luar itu. Iya. Nah, Mbak, kira-kira energi positif yang kita memang sudah dikaruniai oleh Allah itu supaya bisa keluar dengan baik sehingga kita bisa, ya saya bilang bisa dikagumi, bisa terlihat cantik, bisa terlihat ganteng gitu kan, bisa disenangi. Ini apa aja kira-kira Mbak yang perlu dikeluarkan dari dalam diri kita? Ya. Jadi kalau kita dengar energi positif, segala hal yang sesuatu yang positif sering banget kan ya. Tapi kadang-kadang kita tuh bingung gitu dari mana mulainya gitu. Nah, Mas Ion, jadi segala hal itu harus berawal dari pembersihan diri kita. Gitu. Masih ada nggak di dalam diri kita ini perasaan benci sama orang lain, benci sama masa lalu, kejadian masa lalu, kemudian orang-orang di masa lalu, mantan-mantan, masih ada nggak kita rasa benci itu, gitu ya? Kemudian setelah ada rasa benci itu biasanya rasa dendam. Dendam bisa sama orang tua, sama teman, sama pasangan dan lain-lain. Dendam itu selalu ada. Gitu. Setelah benci pasti ada dendam. Yakin nggak itu masih ada di dalam diri kita? Kemudian setelah itu perasaan iri. Perasaan iri ini alami sebenarnya ya, ngelihat orang begini kayaknya, kok gue nggak bisa begitu. Kok dia begini, itu secara alami dengan kadar yang berbeda-beda.
Kadang kita julid, kita bercanda bahwa kita julid, kita bercanda lah ya, irinya itu bercanda, itu tetap iri gitu. Jadi bisa nggak kita itu merasakan itu segala sesuatu yang kita lihat itu netral, nol, nggak ada perasaan. Nah itu yang mesti dicapai dulu. Gitu. Jadi tanpa ada merilis itu semua, kecantikan atau aura kita itu agak sulit keluarnya. Gitu. Jadi masih ada perasaan benci, masih ada perasaan iri, perasaan dendam, itu tetap akan menutup aura kita. Gitu. Jadi kalau pengen kelihatan ganteng, pengen kelihatan cantik, itu rilis dulu. Dilihat di list down dulu, ada nggak orang-orang yang masih gue benci gitu ya. Nah setelah itu minta maaf bukan berarti minta maaf sama dia ya, tapi kita bisa minta maaf benar-benar kepada diri sendiri kenapa kita udah membenci dia gitu. Jadi forgiveness itu penting sekali. Ya betul. Yang ini ada hubungan yang waktu kita ngobrol-ngobrol dengan Mbak Arti nih, kan Mbak Arti bilang. Yang pertama ya. Yang pertama katanya kan, jangan kita sering marah-marah ataupun kita marah karena muka kita akan jelek kan gitu ya. Kalau kita kaca, betul. Masih ingat ya? Kan, masih ingat. Asik. Jadi bagaimana akan terlihat cantik, terlihat ganteng gitu ya kalau memang di dalam kitanya sendiri ada yang tadi bilang Mbak Ati, ada kebencian, ada dendam, yang sebetulnya itu sama juga amarah yang memang tidak keluar sebetulnya, tapi amarah yang di dalam ya Mbak Ati, seperti itu ya? Betul. Dan kadang-kadang perasaan itu tuh kita tidak sadari bahwa itu tuh ada di dalam diri kita. Kadang-kadang kita marah sama orang tua kita yang telah mendidik kita tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, atau kesalahan-kesalahan orang lain ya. Orang lain iya salah misalnya ya, tapi ya sudahlah kita rilis, kita maafkan gitu. Nah itu, jadi jangan sampai masih ada marah itu karena orang lain berbuat salah sama saya, meskipun memang mereka itu berbuat salah sama kita, itu harus dirilis gitu. Nah Mbak, setelah tadi dua yang harus kita istilahnya bersihkan ya tadi Mbak, itu adalah yang pertama bahwa diri kita harus tidak ada rasa benci dan dendam ya. Ada dua komponen itu. Oke, setelah kita bisa melakukan dua hal itu, apa yang harus kita lakukan terhadap orang-orang di sekitar kita sehingga kita bisa ya kembali lagi terlihat menyenangkan kan gitu ya. Apa kira-kira Mbak Arti? Ya. Cinta. Oh, cinta. Gimana tuh cinta? Saya agak semacam suka deg-degan kalau dengar cinta. Jadi apapun yang kita lihat di sekeliling kita, bisa nggak kita itu memberikan kasih gitu ya? Kita ngelihat kucing contohnya, misalnya kita ngelihat binatang gitu kan. Apa yang bisa kita curahkan untuk segala sesuatu yang kita lihat di depan mata kita? Bisa nggak kita beli makanan kucing dan kita kasih sama kucing itu? Nah itu bentuk cinta gitu. Bisa nggak kita nolong orang di depan mata kita yang membutuhkan pertolongan kita? Nggak usah. Jadi tidak usah memikirkan untuk kita itu mengambil, tapi kita memberi. Contoh misalnya bersedekah. Bersedekah itu kan bagus kan? Nah, tapi bersedekah itu kita maknakan seperti ini. Bersedekah itu memang hanya untuk menolong orang yang kesulitan sehingga dia terbantu selesai. Tapi kalau kita maknakan lagi, bersedekah itu biar nanti pahala gue banyak, biar nanti rezeki gue berlipat-lipat ganda datang sama saya. Artinya itu kita masih mengharapkan wanting sesuatu yang memang kita masih mengharapkan dari apa yang kita lakukan.